Halo teman-teman semuanya. Di sini aku mau coba bahas soal deret untuk persiapan buat teman-teman ikut tes PDP nanti tanggal 11, mulai tanggal 11 ya. Dan sebelumnya saya juga ingin tegaskan kalau ini berdasarkan kisi-kisi soal tes tahap 1 ya. Jadi kalau misalnya nanti tahap 2-nya berbeda, saya tidak menjamin gitu bahwa soalnya akan sama persis seperti ini, tapi paling enggak mungkin bisa menjadi bahan ya untuk belajar teman-teman mempersiapkan tes nanti. Dan karena saya juga bukan ahli gitu ya, maksudnya saya nggak pintar di semua bidang, maaf kalau memang ada kadang typo atau miss dalam membahas soal. Saya usahakan untuk sebaik-baiknya membahas soal seperti itu tanpa kesalahan. Kalau memang ada, mohon dimaafkan dan kita bisa saling diskusi aja di kolom komentar, karena kita di sini belajar bareng-bareng, bukan saya ngajarin teman-teman seperti itu ya. Kita saling sharing aja, saling diskusi aja seperti itu. Oke, jadi untuk di video kali ini aku bakal bahas tentang deret, kita latihan soal tentang deret. Nanti di video selanjutnya akan aku bedain per subtes lain. Jadi misalnya besok atau lusa aku bakal post tentang soal aritmatika gitu ya, dan aljabar misalnya kayak gitu. Aku bagi pecah-pecah per subtes biar nggak terlalu panjang gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Soal pertama, deretan bilangan. Nih, kalau teman-teman masih ingat, aku sempet jelasin tentang pola deret. Itu ada yang naik ya, ada yang turun, dan ada yang naik turun kalau kita lihat bilangannya. Nah, kita lihat dari angka pertama, kedua, ketiga, itu kita bisa lihat di sini naik turun ya, di sini turun, di sini naik, kemudian turun, naik, kok naik lagi. Nah, pola yang tidak teratur seperti ini kemungkinan adalah polanya lengkap-lengkap gitu. Jadi memiliki dua pola. Kalau kita gambar, misalnya dari sini ke sini, sini kita punya dua pola ya. Sebut aja pola atas sama pola yang bawah. Sini, sorry. Nah, coba kita mulai pola yang atas dulu. 121, 144 ini angkanya terus naik ya. Kalau naik itu kemungkinan adalah ditambah kali atau pangkat. Nah, kemungkinan sih bukan dikali ya, karena angkanya nggak make sense untuk perkalian. Coba kita satu-satu untuk ditambah, kira-kira selisihnya berapa. Kita hitung dari 121 ke 144 itu berapa jaraknya. 23 ya, ini ditambah 23 ya. 121 tambah 23 sama dengan 144. Oke, sekarang kita lihat pola yang kedua, 144 ke 169. Polanya adalah ditambah 25. Nah, jangan-jangan pola selanjutnya ditambah 27 nih. Kan ini menunjukkan pola ini ya, pertambahan dan bilangan ganjil gitu. Atau ditambah 2. Coba 169 ditambah 27 sama dengan berapa ya? 27 6 1 9 1 196. Oh, ada nih jawabannya 196. Nah, kita bisa tulis di sini ya, 196. Kalau sudah ada jawabannya, boleh langsung kita pilih pilihan E. Tapi kalau mau kita buktikan untuk pilihan jawaban kedua, apakah betul jawabannya 2744, itu juga boleh. Tapi kalau misalkan memang sudah pasti nggak ada pilihan lain yang
sama-sama ada angka 196-nya, kita bisa skip aja. Dan sebenarnya kalau cara gampangnya ini untuk pola yang atas, tanpa kita harus hitung selisihnya. Kalau kita perhatikan, ini adalah semuanya bilangan pangkat. Nah, bilangan pangkat di mana 121 itu adalah 11 pangkat 2. 144 adalah 12 pangkat 2. 169 adalah 13 pangkat 2. Maka angka selanjutnya adalah 14 pangkat 2, dan betul 14 pangkat 2 itu adalah 196 gitu. Oke, sekarang kita cari pola yang bawah. Ini untuk belajar aja ya, kalau misalnya nanti untuk pas jawab soal tesnya boleh langsung skip kalau memang sudah jelas jawabannya itu gitu ya. Dari 8 ke 56 ke 392. Ini juga polanya naik. Kalau polanya naik, maka dia tambah atau kali ya. Cuma kalau kita lihat dari angka 8 ke 56, kita langsung inget nih, ada bilangan yang dimana 8 kali bilangan itu sama dengan 56. Maka bilangan itu adalah 7 ya. 8 kali 7 sama dengan 56. Maka sekarang kita cek apakah dari 56 ke 392 itu adalah dikali 7. Ya, coba kita kali 7 ya. 56 kali 7, 2, 4. 7 kali 5, 35. 39. Maka jawabannya 392, betul. Maka pola yang di bawah adalah dikalikan 7. Maka angka selanjutnya di sini adalah 392 dikali 7. Kita coba ya, hitung 392 kali 7, 4, 1, kemudian 64 ya, 6, 21, 27. Maka jawabannya betul 2744, jawabannya adalah E. Oke, sampai sini ngerti ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini ada angka yang cukup besar ya. Dari angka ratusan ribu sampai puluhan. Nah, kemungkinan jawabannya ini semuanya kan satuan ya. Jadi, pakai angka yang cukup besar. Kalau kita lihat di sini, polanya adalah selalu turun ya. Kalau selalu turun, maka dia cuma ada satu pola, yaitu dikurang atau dibagi. Nah, karena ini angkanya terlalu jauh, maka untuk dikurang itu sepertinya kurang make sense polanya. Maka kita coba pembagian. Karena sulit kita memulai dari angka yang besar dari kiri sini, maka saya sarankan teman-teman mulai dari kanan sini karena angkanya lebih kecil. Kalau dari sebelah kiri ini adalah polanya pembagian, kita bisa suspek gitu, kita bisa prediksi kalau dari sebelah kanan ini polanya adalah perkalian. Kita coba 24 kali berapa sama dengan 120, 120 kali berapa sama dengan 720. Yang paling gampang hitungnya ini nih, 120 ke 720 adalah kali 6 ya, kali 6. Nah, maka pola kiri kanannya berapa nih gitu. Kita coba cari yang ini dulu nih ya, yang dari yang paling kecil. 24 kali berapa sama dengan 120. 20 kali 4 aja 96 ya, belum sampai. Gimana kalau dikali 5? Kita coba-coba aja. 20, 120, pas ya. Ternyata 24 adalah dikali 5 untuk mencapai hasil 120. 5, 6, sepertinya ini urut ya, angkanya 5, 6. Kalau di sini 7, benar nggak ya polanya seperti ini? Coba kita buktikan. 720 kali 7
apakah sama dengan 5040? 220, nolnya kita abaikan aja ya, biar gampang. 14 kali 7 ya, 49, 50, 5040 ya. Berarti betul kali 7. Maka kemungkinan karena ini berurut, dari sini dari 24 ke sebelahnya ini kali 4, sini kali 3. Tapi ingat, kita mengerjakan dari kanan ke kiri tadi ya. Maka kalau kita coba kerjakan dari kiri ke kanan, maka dibagi ya, jadi dibagi 24 dibagi 4, ini dibagi 4 ya, sama dengan 6. Kemudian di sini dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Maka jawabannya 6 dan 2. Ini ada ya. Lanjut. Nah, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ini angkanya naik terus ya, walaupun ada yang sama nih, 1 terus ke 1. Nah, kira-kira kalau ini angkanya naik, apakah ini ditambah atau dikali atau pangkat? Oh iya, teman-teman bisa pause dulu ya sebelum saya bahas untuk ngerjain sendiri gitu ya. Kemudian pembahasannya kita bisa bahas bareng-bareng gitu. Nah, kalau kali kayaknya nggak mungkin ya. Coba kita tambah. Di sini tambah 0, tambah 1, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 5. Apakah ini menunjukkan pola yang jelas? Enggak ya. Kalau gitu, apa coba kira-kira? Mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu jawabannya. Mungkin ada juga yang lupa bahwa kita punya pola spesial di luar ini. Yang itu namanya Fibonacci. Fibonacci ini adalah dengan cara menghitungnya adalah jumlah angka 1 ke angka berikutnya. Misal angka 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Kemudian 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. 5 tambah 8 sama dengan 13. Seperti ini ya polanya. Nah, berarti selanjutnya, angka selanjutnya ini adalah 8 tambah 13, yaitu 21. Dan angka selanjutnya ini adalah 13 tambah 21 sama dengan 34. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Jadi di Fibonacci itu angka yang kita cari nih, atau angka ini kita bilang ya, adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Kayak gitu. Itu jangan lupa teman-teman, ini contoh sederhana aja dari angka yang kecil, nanti mungkin muncul juga soalnya yang menggunakan angka yang lebih besar. Oke, lanjut. Nah, selain ada deret bilangan, pasti teman-teman juga menjumpai deret yang menggunakan huruf atau abjad atau alfabet. Nah, sebenarnya konsepnya sama juga seperti yang bilangan, cuma kita urutkan atau kita andaikan bilangan A, B, C, D, E sampai Z ini adalah sebuah nomor gitu ya, berdasarkan nomor urut di alfabet atau abjad gitu. A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan seterusnya sampai dengan Z sama dengan 26. Nah, jadi konsepnya sama. Kalau teman-teman belum terbiasa, bisa diubah huruf-huruf ini menjadi angka dulu. Misalnya, kita mulai dari sini. D itu adalah 4, C adalah 3, B adalah 2, A sama dengan 1. Yang H ini 8, G 7, F 6, E 5. Nah, diharapkan teman-teman sudah hafal
H itu huruf ke berapa gitu, O itu huruf ke berapa, S itu huruf ke berapa dengan cepat supaya bisa mengerjakan deret itu lebih cepat ya. Di sini saya tampilkan tabelnya aja supaya teman-teman lebih tergambar apa yang saya maksud dengan mengerjakan deret huruf ini. Sebenarnya sama seperti mengerjakan deret bilangan ya. Oke, kalau gitu langsung kita kerjakan. Ini menurun ya, menurun dengan pola dikurang 1 ya. Di sini juga menurun pola dikurang 1. Maka selanjutnya yang ditanya 2 huruf ya, adalah apakah LK, KL, IJ, JI, ataukah KJ. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan ini satu rangkainya kan ada 4 ya, ada 4. Di sini juga ada 4. Yang mana di sini dimulai dari angka 4, ini angka 8. Dan polanya menurun dikurang 1. Maka kita bisa simpulkan di sini juga ada 4 rangkai, dimana kita bisa tambah 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, di sini karena dimulai angka 4 tambah 8, 4 tambah 4 8, kemudian 8 tambah 4 di sini 12. Maka huruf ke-12 adalah L. Nah, karena di sini polanya ada menurun dikurang 1, maka huruf selanjutnya adalah di sini angka ke-11, angka ke-10 dan angka ke-9. Maka di sini adalah K, di sini adalah J, dan di sini adalah I. Nah, berarti yang ditanya kan cuma 2 ini aja ya, 2 huruf, maka jawabannya adalah yang A, yaitu L dan K. Oke, sampai di sini mengerti ya teman-teman, yang mudah ya. Oke, lanjut. Selanjutnya masih dengan menggunakan huruf, tetapi dengan deret yang pola yang berbeda ya. Kalau di sini memang beda dengan bilangan, kita harus memperhatikan polanya dengan sesama ya kalau untuk di huruf. Nah, kita lihat yang pertama, yang lebih mencolok adalah ada 2 huruf yang sama. Z, Y, sini ada W. Nah, karena Z itu di huruf paling akhir, Z ya. Kemudian Y, nah kemudian W di sini juga ada. Maka kemungkinan ada X double ya. Ada 2 huruf X di sini, maka kita bisa tulis X di sini. Jadi mereka urut dari belakang dengan huruf double. Nah, selanjutnya ini baru pola pertama ya, atau kita sebut pola bawah. Yang kedua adalah pola ini yang di atas. Nah, kalau kita lihat ini pola ini bergandengan ya, 2 huruf bergandengan. KL, MN, OP, dan apa. Nah, kalau kita lihat ini huruf yang berurutan ya. Kalau misalnya dijelaskan dengan angka, ini huruf ke-11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka selanjutnya adalah huruf ke-17 dan 18 gitu. Maka jawabannya adalah Q dan R. Maka jawabannya X dan Q dan R ya, yaitu jawabannya yang A. Oke. Untuk lebih mudahnya, kalau teman-teman semuanya hafal gitu, tidak perlu mengandaikan lagi dengan angka, itu lebih mudah ya. Jadi langsung aja baca kayak KL, MN, OP, langsung QR gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal bonus yang lebih sulit dan likely keluar di soal LPDP, karena soal LPDP itu
sebenarnya menurut aku nggak sulit banget gitu, tapi ada yang sulit, ada juga yang mudah, jadi rata gitu ya. Nah, makanya di sini aku mau coba kasih soal bonus yang nanti aku bakalan bahas selanjutnya. Coba teman-teman diskusi, sampein jawaban teman-teman di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, dengan pola yang sudah disebutkan atau bisa jadi belum disebutkan gitu. Oke, nah ditunggu jawaban teman-teman semuanya supaya kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Terakhir, ada link latihan soal untuk belajar LPDP, cek aja di bagian deskripsi. Dan mohon maaf kalau misalnya ada yang salah-salah dikit, nanti akan diralat di deskripsi. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.